Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dipanjatkan puji syukur kita hadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Tak lupa kita sanjung agungkan selawat serta salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herpin Yogi Pradipta MHI sebagai dosen pengangku fikih Mawaris. Izinkan saya nama Habil Saputra NPM 2221020071 mempresentasikan sedikit makalah dari kelompok 6 yang mana disusun dari Ihsan Nur Fatoni, Rotami Anugrah, M. Fahriza, dan Robi Saputra, di mana yang berjudul Warisan Anak Kandung, Zina dan Li'an. Baik, sini ada pengertian. Anak kandung adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada janin yang dikandung dalam rahim seorang ibu, baik dia laki-laki maupun perempuan. Istilah ini berasal dari kata Arab, yaitu hamalatan, yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Anak di luar nikah di dalam fikih disebut sebagai walad az-zina. Hasanat Muhammad Makhluk membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan lelaki dan perempuan yang tidak sah atau belum muhrim. Kata lian adalah diambil dari kata Allah yang artinya jauh dari laknat atau kutukan. Menurut istilah hukum Islam, li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat jika ia berdusta. Yang kedua itu ada dasar hukum. Para ulama sepakat bahwa status hukum anak li'an adalah sama dengan anak zina, yaitu bahwa anak hanya bisa dinasab kepada ibunya saja. Dasarnya adalah tindakan Nabi SAW. Riwayat dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki telah menili'an istrinya pada masa Nabi SAW dan ia menafikan anak istrinya tersebut. Nabi SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya. Riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, menjadikan hak waris anak li'an atau anak mulana kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya. Riwayat Abu Dawud. Pendapat ulama Ibnu dapat mewariskan bagian tepat, saudara ibu juga mewarisi bagian tepat, dan sisanya dikembalikan kepada mereka. Menurut mereka yang berpendapat adanya pengembalian arat. Berdasarkan pendapat ini, anak itu atau zina dan lian tidak bisa mewarisi dari orang lain dan orang lain tidak bisa mewarisi darinya dengan cara ashabah sanasab berdasarkan al-ukhuwah atau al-ummah. Pendapat ulama yang kedua itu ada Asy Syayukani berkata, ketika menjelaskan pendapat ini, ibu mendapatkan bagiannya. Kemudian untuk ashabah ibu secara berturut-turut pembagian tersebut dilakukan jika tidak ada orang lain selain ibu dan kerabatnya. Misalnya, anak laki-laki atau istri si main
jika si mayit mempunyai anak laki-laki atau istri, mereka berhak mendapatkan warisan sesuai bagian dalam masalah waris mewarisi. Hadis lain yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah sabda Rasulullah SAW, berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak jika ada sisa. Pertama-tama untuk ahli waris laki-laki yang terdekat. Menurut ulama ketiga itu, sedangkan mazhab pendapat yang ketiga ini, mereka yang diterima menjadi ashabah ibunya sebagai ashabah anak li'an dan anak yang lahir karena perbuatan zina, dengan syarat ibunya tidak ada atau meninggal. Jika ibu ada, ibulah yang menjadi ashabahnya. Atau dengan kata lain, ibu akan mengambil seluruh harta warisan anak li'an dan anak yang lahir karena perbuatan zina. Dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang pendapat seperti ini adalah sabda Rasulullah SAW. Perempuan menguasai 3 warisan: warisan budak yang dimerdekakan, barang yang ditemukan, dan warisan anak li'an. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa dan Ibnu Majah. Sedikit kesimpulan dari materi ini, yaitu kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni mengenai anak kandung, ketetapan bahwa dia mendapatkan warisan adalah konflik baik melalui ayahnya ataupun melalui ibunya. Sedangkan anak hasil perbuatan zina dan li'an yang ia dinasabkan langsung kepada ibunya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 6 yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.